resting face-nya di mana Kadita, Glow dan juga One sudah dibuang. Terlihat Cloud yang masih menjadi mungkin signature pick ya untuk kedua gold laner ini terbuka lebar. Yes, tapi Arlott mungkin mendapatkan perhatian lebih dengan Psychots yang tadi sempat menggunakan Arlott. Cukup berbahaya mungkin menurut Aura, sehingga masuk kali ini ke dalam respect band-nya untuk first pick. Optionnya banyak. Kalau memang mereka mau Fredrin, bisa banget. Walaupun kena nerf, tapi masih bisa menjadi salah satu hero yang cukup fleksibel di jungle ataupun di XP lane. Namun Cloud-nya, wow, Brans dengan Cloud kali ini. First pick tanpa ragu. Ya, Udah siap banget di counter. sudah siap tentunya karena posisi di game pertama memang Arlott tidak di ban dan malah di first pick oleh EVOS. Namun sekarang berbeda cerita. Aura mereka melakukan respect terhadap Arlott dari tangan Psychots. Jadi terbuka lebar sebenarnya di sini posisi dari Valentina, dari Faramis, dan bahkan Fredrin yang akan kita lihat di game yang kedua. Betul. Bisa untuk Hike, bisa untuk Fluffy. Jadi masih cukup fleksibel. Dan Marsha, salah satu hero signature juga untuk Facehugger. Ini merupakan pick nyaman. Namun jangan lupakan masih ada Valentina yang terlepas. Bisa banget kalau memang mau diamankan juga untuk EVOS Legend. Dia bisa copy nanti ke arah Putra Strikes. Atau mungkin bermain Faramis. If ternyata team fight yang ingin dijalankan oleh EVOS. Dan juga ada Akai. Kita tahu tas lah ya dengan Akainya. Betul, menurut aku memang sebenarnya yang ngambil ke arah Eve ya di sini mungkin dengan tidak bisa di cancelnya reward manipulation, kecuali mereka dari Aura bakal ngepick ke arah Kaja. Nah ini mungkin akan sedikit berbeda cerita posisi dari Eve yang ketika ngebuka reward manipulation bisa terkena efek surprise dari seorang Kaja, itu mungkin masih bisa di counter. Tapi kalau dari Aura mereka nggak ngepick Kajanya, berarti reward manipulation akan terbuka lebar untuk mengcounter Farsia sendiri. Mungkin memang tinggal Franco berarti solusinya ya. Ya, Sprangko juga bisa. Karena memang Kajanya udah Oh, sorry, Kaja di ban. duluan. Dan ternyata Fredrinnya langsung kelihatan mungkin ya Fredrin. ke XP karena ada link. Betul. Yang tadi kita memang udah sebut flex banget ini dari Aura Fire. Jadi linknya akan menjadi jangkau untuk seorang Hai. Oke, Hilda di ban, nice ban juga. Karena kita tahu musuh abadi dari link sendiri adalah Hilda. Iya. Dia mau sampai late game pun gak menang. Late game banget nih, sama-sama full item, kalah item deh Hildanya. Itu digebukin tetap bakal tumbang juga link kalau memang salah kalkulasi. Dan Hai. Oke, dia nutup magical damage berarti dari gold lane-nya, mengingat sudah ada physical yang kuat dari arah jungle. Tapi ya, kalau memang kita membahas soal gold laner, sering banget loh dimunculin seperti adanya Valentine di arah gold lane, mungkin Lunox yang bisa muncul juga. Karena kalau ketika metanya bergerak dan kita mengingat dari MPL season 7, itu memang magical damage sering banget dipakai di arah gold lane. Iya, setuju banget. Karena dari Harit sendiri memang bisa jadi potensi untuk seorang Kabuki. Karena kita lihat di match yang sebelumnya bahkan ya, Ya, dengan Harit di tangan seorang Saken, itu cukup mengesalkan. Tapi Aura, mereka punya banyak pilihan sebenarnya. Masih ada Kari bahkan yang bisa dibilang kalau Karinya memang mau dipakai untuk nge-counter tank jungler atau mungkin nanti roamer yang cukup tanky dari EVOS, ini masih terbuka lebar. Tapi Brody bersama dengan Melissa di sini juga masih tersedia untuk seorang Kabuki. Tapi tidak akan ada Fanny di tangan seorang Hai. menarik sih. Fanny-nya memang di respect. Mereka jaga-jaga seandainya Akai fleksibel, ditaruh di jungle mungkin, ataupun nanti bisa di experience, who knows. Dan mungkin satu band lagi terhadap hero mobilitas tinggi. Oh, Beatrix ternyata. Mengingat Beatrix dari Kabuki sendiri sering banget membuat momen positioning yang oke. Sementara sekarang hero-nya udah mulai tipis. Melissa kah? Melissa atau Brody sih menurut aku. Menurut aku ini karena lawannya adalah Cloud yang masih butuh item, butuh waktu. Early-nya harus dipegang sama Kabuki. Kenapa? Mungkin Brody bisa, tapi agak ngeri ketika nanti reward manipulation itu susah banget dihindarin Brody. Dia kan nggak punya jam pasti kan, dia harus punya target buat naik topnya dulu. Dan itu yang agak bahaya. Tapi untuk landingnya iya, dia akan unggul jauh dari segi poking, nantinya burst damage. Tergantung lagi nih, strategi dari Aura mau kayak gimana. Atau mungkin kalau dia mau ambil Melissa dengan Go Away, ini bagus banget sebenarnya untuk menghalau damage dari EVOS juga ya. Nama Cloud di tangan seorang Brand. Atau adu Makahe. Tapi Kari ternyata pilihan untuk tim Aura. Cukup mengambil resiko soalnya karena kita tahu ya, jarak Phantom Step ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu luas. Jadi ketika terjebak di reward manipulation yang terlalu dalam, kemungkinan Mobilize
bakal terkena ke arah seorang Kabuki dan itu bisa di follow up oleh teman-teman dari EVOS. Atau buang spell, bisa nge-bait spell lah dengan gampang. Betul. Kecuali memang mau dipaksa pakai Franco gitu buat paksa cancel ke arah Yin. Nah, atau main Digi buat kabur pakai Time Journey. Digi ya. Oh, Digi juga bisa sih sebenarnya, tapi tanker depannya ini berarti Fredrin-nya harus aktif jalan juga. Ya, Fredrin satu-satunya di depan. Diginya jadi support tempel ke arah Kari. Kayak tadi EVOS sebenarnya konsepnya. Oh, bro. Tapi ini kayaknya lebih sulit karena posisi lapu-lapu di tangan pemain dari EVOS. Jadi kalau misalnya mereka pakai Digi dengan Time Journey, lepas memang dari manipulation, tapi tidak lepas dari prefer fighter-nya lapu-lapu. Iya. Targetnya enak banget. Ada Kari dan ada Parsha. Betul. Sementara following up-nya mereka punya Cloud. Jadi ketika memang nanti tiba-tiba dari Karinya all in ke arah Psychot yang maju, Angela, Link dan Angela. Link Angela combo yang sudah lama tidak kita lihat. Dan tentunya Aura Fire masih mengejutkan kita semua. Tapi apakah ini akan efektif untuk dari segi team fight-nya? Karena secara langsung Harddat akan membuat kondisi 4 lawan 5. Ya, memang untuk di awal, tapi jangan lupa Angela ini salah satu hero yang strong banget, bisa mukul mundur jungle atau bisa mukul roamer yang invasi ke dalam jungle-nya sendiri. Betul, karena ada efek slow tentunya. So, kita akan melihat untuk game yang kedua, EVOS Legends yang lagi unggul di 1 poin pertama mereka. Apakah Aura Fire mereka mampu untuk mengembalikan keadaan, memaksakan lagi untuk bermain di game yang ketiga di best of 3 series kita. So, buat kedua belah tim tentunya kita berikan yang terbaik karena ini adalah penentu untuk EVOS juga. Apakah mereka bisa untuk mendapatkan poin kemenangan lagi? So, MPL Arena, apakah kalian siap untuk game yang kedua? Let's go to the line of down. Dan EVOS Legends, mereka kuat. Kita tahu Psychots adalah pemain yang menurut aku targeting prioritas dia juga bagus. Betul. Dan suara penontonnya kedengeran suara buka puasa ya. Setelah buka puasa lebih semangat lagi. Lebih semangat ya. Wow, dan aku udah lama gak lihat Angela lagi. Angela Link, combo klasik ya. Kita tahu semua Angela dan juga Link, mereka bisa menjadi kayak metode super carry. Tapi ya, ini high risk juga. Karena frontliner dia hanya mengandalkan Fredrin dari Fluffy. Mungkin metode pick off kalau berjalan dengan bagus dari EVOS Legend itu bisa maksimal banget ke arah Aura Fire. Yes, setuju. Dan kali ini buat teman-teman yang datang ke MPL Arena, kalian bisa dapetin tentunya diskon dengan kode promo MPL Date untuk minimal pembelian 2 tiket dan juga maksimal 4 tiket. Oke, menarik memang. Dan untuk mid lane, sepertinya Godiva bermain di arah mid. Dia coba untuk ngebantu clear dari Facehugger. Dan ini lumayan work sih. Groknya jadi mau nggak mau harus turun juga ke mid. Iya, dan karena kalau misalnya terlalu ditinggal terlalu lama ya, mungkin Ijume akan di pressure habis-habisan. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk war tiket besok ya, war tiket playoff besok karena akan sudah dimulai untuk penjualan tiket playoffnya berada di G-Expo. Yap. Yang dimana teman-teman tentunya sudah tidak sabar melihat keseruan dari babak playoff sendiri. Besok jangan lupa untuk cek di Blibli dan informasi lebih lanjut juga kalian bisa cek di sosial media dari MPL sendiri. Dan tas kali ini bakal coba dipukul mundur. Hai, mencoba untuk datang, mencoba untuk memberikan sedikit balasan. Dan tas dipaksa untuk menggunakan 1 buah heavy spin ya. Sebelum Turtle muncul, ini source yang besar banget. Memang nantinya dengan hero-hero yang dimiliki EVOS Legend, dia lumayan strong dari Turtle. Dia punya lapu-lapu, dia punya Grok yang bisa maju nanti dengan inisiasinya. Tapi jangan lupa, heavy spin juga penting dan top lane. Oke, bakal coba di Haras Kabuki kali ini dengan 1 body manipulation dari seorang Hijume. Kabuki memang masih bertahan, namun damage dari Brans. Oh, tapi di sisi lain, Facehugger tumbang di tangan seorang Psychots karena sedang melakukan rotasi ke area bawah. Namun kali ini, pemain-pemain dari Aura Fire mereka jadi harus meriset lagi turtle-nya sembari menunggu Facehugger yang akan mulai datang. Tapi Dream sudah mulai terlihat di area jungle-nya. Hai, yang sempat diganggu ke area purple buff kali ini masih bisa untuk mengamankan purple-nya sementara tas. Wow. Bakal coba diharas terlebih dahulu. Dan heavy spin dibuka begitu saja. 1 buat tepas offlane juga dari seorang Hai. Mencoba untuk menumbangkan seorang Dream. Sekarang monster sudah di up. Tapi sisi lain Psychots di area belakang menumbangkan Facehugger untuk kedua kalinya. Dan bahkan Fluffy pun hilang begitu saja. Aura Fire yang awalnya mereka udah mulai ngebuka ke arah tas terlebih dahulu dibalikan keadaannya. Oke, bahkan Hai, dia masih main di depan. Masih mau lebih kali ini agak sedikit mengambil resiko dari seorang Hai dan tumbang di tangan
seorang Dreams agak sedikit memaksakan dan bahkan Brans pun berhasil untuk menumbangkan Kabuki. Dan Godiva terpaksa dipukul mundur. Cyclops lagi-lagi. Dia flicker maju kali ini karena dia punya celah untuk mendapatkan seorang Godiva. Wow, Kapten Cyclops menggila kali ini. Kita melihat skornya 4-0. Dominasi full dilakukan. Bukan hanya Facehugger yang menjadi korban, bahkan Godiva pun sempat kena flickernya tadi. Brans yang cukup free. Ini bahaya banget buat Aura Fire. Masalahnya ketika Tas tadi dihara sama Hai, posisinya itu dari Facehugger-nya sendirian di belakang. Karena dia baru spawn kan. Yep. Dia baru spawn, dia baru jalan dari area base-nya, udah dipotong duluan sama Cyclops-nya. Jadi ketika Hai-nya mau di follow up, udah nggak ada kesempatan karena Cyclops-nya damage-nya udah terlalu sakit. Betul, mungkin di bawah farming dulu kali ya di awal bisa menjadi suatu solusi juga. Karena nanti metode split push mungkin bisa dilakukan sama Aura Fire. Tapi gempuran yang diberikan EVOS Legend juga ini benar-benar susah diantisipasi. Lihat, Dreams nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya sama sekali. Dan bahkan kali ini Tempest of Blade dibuka begitu saja. Terkena stun, ada hurt cut dari seorang Godiva. Dia bakal kembali balikin keadaannya. Kali Dreams mencoba untuk bertahan di depan namun Cyclops lagi dan lagi menyelamatkan Dreams namun Fluffy langsung melahap ke arah seorang Dreams kali ini. Kabuki memang tumbang, tapi di sisi lain Fluffy tidak bisa 1 versus 3 karena posisi dari Facehugger kali ini harus melakukan rotasi ke area atas. Posisi dari Kabuki tidak ada yang membackup. Yes, bahkan solo kill tadi berarti ya dari Brans. Ini cukup bahaya loh. Dari gold lane-nya kesulitan banget. Dan gue belum melihat rotasi dari Aura Fire yang ngarah ke arah gold lane. Ini perlu dibantu, bahkan high-nya pun. Oh no, Hai bisa aja terpick off. Bisa dari seorang Tas kali ini. Dan entah bagaimana pemain-pemain dari Aura Fire, mereka sekarang kebingungan landing mana yang mau mereka cover. Dreams berada di mana-mana, Tas bisa ditinggal sendiri, apalagi Brans. Justru poking damage-nya ke arah seorang Kabuki berjalan dengan sempurna dari Godiva. Kali ini harus menggunakan flickernya mundur daripada harus terculik lagi oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Facehugger locos masuk dari seorang Dreams kali ini. Facehugger harus mundur. Dengan mix by mix ada hardcore juga dari seorang Godiva. Lebih memprioritaskan keselamatannya Facehugger, namun ternyata Cyclops tidak akan membuat seorang Facehugger mampu selamat. Tapi Kabuki kali mencoba untuk kembalikan keadaannya, namun Godiva terkena efek slow, gak ada flicker. Dan the power of nature dari seorang Dreams menumbangkan Godiva. 10 kill di awal 5 menit pertama EVOS Legends begitu mendominasi, Lim. Bukan hanya kill, Turtle di sisi lain juga didapatkan oleh Tas. Dengan adanya gangguan dari Fluffy dan juga High, bukan menjadi masalah pastinya. Retribution yang on point banget. Tas dapetin 2 kali Turtle. Perfect Turtle mungkin banget dan sangat possible didapatkan oleh EVOS dan Aura. Wah, dibuka lagi, lihat Cyclops yang gak ada takutnya, ada tumpah High kali ini. Gak ada banget kali ini, lihat dipaksakan. Tiba di area midnya. Sementara Frost masuk dengan situ blessing duet. Fluffy sudah mulai tercicil begitu saja. Kabuki berada di area belakangnya mencoba untuk balikin keadaan. Dreams bisa ditumbangkan ke kali ini. Fluffy mencoba untuk menjadi keadaan depan. Kabuki dikasih space begitu banyak, tapi heavy spin dari seorang Tas tidak mampu untuk menumbangkan seorang Fluffy, tapi Godiva yang tumbang karena posisi dari Godiva hard cut-nya sudah selesai. Ya, kekurangan source damage mungkin itulah yang terjadi dari Aura Fire. Kalau kita lihat dari in-game equipment by Dunia Games, ini agak condong ke arah EVOS ya untuk di mid-nya. Dengan sudah jadi Ice Queen One, otomatis memang dari Hijumi akan bisa lebih beraksi nanti dengan efek slow yang diberikan cukup mematikan. Sementara untuk Farsha dari Facehugger tidak ketinggalan jauh sebenarnya. Clock of Destiny sudah dipegang. Kalau dari gold kita lihat perbedaannya ya hanya 500 untuk mid-nya. Tapi Cyclops ini 5.100 gold untuk Expillion. Bloodlust sudah jadi, Fury Hammer udah dipegang. Dominance Ice ke arah item selanjutnya, dia bisa one man show banget ke depan. Ya, dan dia punya Black Ice Shield yang bisa dibilang ini adalah item defensif yang dimana Cyclops ini bakal makin pede lagi untuk menjadi orang terdepan dari EVOS Legends. Satu persatu pemain-pemain dari Aura Fire di absen begitu saja, dan Bransnya benar-benar free banget. Lihat lagi Facehugger harus hilang dan Godiva pun terjebak. 2 pemain dari Aura Fire hilang begitu saja, sementara dari Brans akan bermain lebih objektif dan High kali ini juga akan bermain secara split push, tapi tidak akan ada purple untuk seorang High dan ini bahaya banget. Yes, dari goldnya kita melihat 5.700 perbedaannya. Turtle mungkin bisa dapat, bahkan dilepas turtle-nya. Mereka mau ambil ini jadi Lord. EVOS mau game cepat. Iya, EVOS dengan dominasi kayak gini, ini malah
sebenarnya Aura Fire tuh mereka nggak mau fight sama EVOS Legend, cuma Cyclops dan juga Tas dengan keunggulan yang dari awal dan snowballing dari 6 menit pertama mereka udah dapetin 10 poin kill. Networknya udah jauh, udah facehugger lihat, oh my god. Bang, udah bang. Ini udah sulit banget untuk Aura Fire karena posisinya mereka nggak punya tanker yang bener-bener pure tanker di depan. Ya masalahnya posisi dari facehugger. Lihat, oke, hai, bahkan bisa disolo kill kali ini kalau sama Brans. Tapi Brans ya bakal memberikan nyawa kedua untuk seorang Hai. Dan itu sebenarnya hampir banget, dan Tas bakal lebih berfokus untuk mendapatkan alert tanpa bisa disentuh sama sekali oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Ini perbedaan levelnya udah kejauhan. Lihat level dari Brans. Level 12. Tertinggi dari Aura itu ada di High, dan itu 10. Bedanya udah 2 level. Jadi dari segi damage, defense, dari health grow-nya juga itu udah beda. Makanya kita melihat di mana tadi 2 versus 1 pun Brans masih berani untuk kontes. Kali ini Tas udah punya Radiant Armor. Damage dari Godiva ataupun dari facehugger nanti bakal bisa diantisipasi. Gua melihat key point-nya tipis banget dari Aura Fire untuk defense. Mereka kalau main sabar pun, ini late game insurance-nya EVOS Legends tuh ada Brans, ada Cyclops. Ya, makin tebel lagi, makin sakit lagi damage-nya. mungkin kalau memang ada file momen besar sampai wipe out, Iya. Aura masih bisa pegang game ini. Ini harus berharap ada blunder dari EVOS Legends, tapi sepertinya tidak akan mungkin. Meskipun masih ada satu buah Feather Ice Strike untuk high ground defensif dari facehugger, namun Lordnya sudah mulai berjalan di area atas dan Cyclops bermain secara objektif tentunya. Tersisa base rate begitu saja. Cyclops harusnya siap untuk melakukan inisiasi, namun Fluffy kali ini bakal coba dipok begitu saja. Objektif turret base di area atas tentunya yang akan menjadi prioritas dari EVOS Legends, sementara Lord akan ditinggalkan begitu saja. Sementara Brand kali ini masih punya Battle Mirror Image tentunya untuk mundur. Sudah dikalkulasi. Sementara yang bisa dilakukan oleh Aura Fire hanyalah split push dan split push. Yes, untuk high-nya dia potong ke arah mid menjadi satu solusi juga. Karena jangan sampai 3 lane yang masuk ketahuan dan ini bahaya sebetulnya. Dengan perbedaan level dan item ya, dia bisa banget di solo kill bahkan. Dan dia ketemu sama Cyclops ini harus berhati-hati dari seorang High. Dan kita memang melihat Godiva punya satu buah hard guard, tapi akan sedikit sia-sia karena posisi dari High itu bisa kecolok oleh 2 pemain, Tas dan juga Cyclops. Dia punya sisi, dia punya lock dari seorang Akanya sendiri. Dan kali ini, Feather Ice Strike bakal di-pop up kembali oleh seorang facehugger. Brans bakal berfokus dapetin turret, bermain lebih objektif kali ini dari EVOS Legends. Dan bahkan lihat dari pemain-pemain Aura Fire, mereka nggak bisa ngelakuin hal yang banyak. Hijume ngebuka reward manipulation, Brans bakal berfokus untuk masuk ke area turret. So, ini Aura Fire benar-benar yang kita bahas tadi, Lim. Mereka cuma perlu satu momen blunder dari EVOS Legends. Betul, tapi hanya harus blunder yang gede banget. Iya, blunder yang benar-benar kayak ya udah, mereka dengan satu momen itu mereka bisa balikin, tapi nggak bakal bisa end game. Karena posisinya Aura Fire mereka baru menyelesaikan satu turret saja di area atasnya. Ya 11.000 nih hampir total perbedaan dari goldnya. Bahkan dikandangin, mereka nggak peduli tanpa adanya Lord. EVOS tetap mau ada di depan, nggak dikasih maju sama sekali. Fluffy sakit banget basic damage-nya, sengaja dipukul mundur, dipaksa mundur dari seorang Fluffy. Dan Hai tentunya tidak mau menyerah begitu saja, bakal coba untuk main ke area jungle. Dan kali ini Hai mencoba bertahan 1 versus 2. Cyclops masih punya persaingan, Tempest of Blade dibuka begitu saja. Hijume mencoba untuk menghentikan seorang Hai kali ini dan masih punya energi yang cukup. Namun apakah waktunya cukup untuk recall dari seorang Hai? Masih bisa mundur, masih bisa survive. Oke, dia ngebait dari reward manipulation. Pertanyaannya, mau dikontes atau enggak dari Lord? Karena cepet banget loh ini. Untuk mereka masuk pun agak susah dan kayaknya nggak bisa. Sulit banget sih, ini udah terlalu jauh dari level. Lihat, sekarang Brans udah full dari levelnya, Kabuki masih di level 12. Dari segi farming, dari segi gold, dan bahkan itemnya kita bisa lihat sendiri, Lim. In-game equipment by Dunia Games, ini differentnya beda, besar banget. Dari sosok jungle-nya kelihatan perbedaan satu item. Tipikal assassin dan tipikal tank, ini bahaya. Bahkan dari roamernya aja ini jauh banget. Godiva hanya memegang 4.000, sementara dari seorang Dreams udah pegang 7.000. Tapi kali ini let's-nya mulai masuk ke area base dari Aura Fire. Dan lihat mengusir pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bisa tentunya akan menjadi hak dari EVOS Legends. Kemenangan yang begitu didominasi dari Sang Macan Putih 2-0 diamankan oleh EVOS Legends. Wow, gue agak speechless sih sebenarnya. Jujur gue mikir kalau seandainya